Jumpa kembali di podcast Dialog Kebangsaan. Tema hari ini yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Oke, perkenalkan saya di sini Wardoyo, asal dari LPP RRI Purwokerto. Kali ini saya dan kelompok akan podcast dengan tema tadi, tentunya di era digitalisasi, globalisasi saat ini, kebanggaan akan berbangsa dan bernegara Indonesia semakin terkikis. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan bentuknya agar rasa berbangga dan bernegara Indonesia itu akan selalu ada, terutama di generasi-generasi saat ini, generasi muda, milenial, seperti itu. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh beberapa teman saya, beberapa narasumber ya. Ada Mas Fatur Rahman dari Pusat Pemberitaan Jakarta, kemudian ada Mas Tulus dari RRI Kupang, kemudian ada Mbak Yanu dari RRI Madiun, kemudian berikutnya ada Mbak Nova dari RRI Medan. Oke, kita ke Mas Fatur Rahman dari Pusat Pemberitaan. Terkait tadi Mas Fatur, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia nih, apa yang pertama kali Mas Fatur pikirkan mengenai cinta tanah air, Mas? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mas Wardoyo dari LPP RRI Purwokerto. Baik, yang pertama kali saya pikirkan mengenai cinta tanah air itu adalah peristiwa pertempuran 10 November. Di mana Bung Tomo itu mengumandangkan pidatonya yang berapi-api untuk membakar semangat arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah. Nah, mungkin kita bisa putar nih rekamannya. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Nah, gimana Mas? Merinding kan, Mas Wardoyo? Ya, luar biasa Yang tadi petikan ininya ya. Nah, pasti semangat cinta tanah air dan nasionalisme kita langsung berapi-api nih setelah mendengar pidato Bung Tomo tadi. Apalagi arek-arek Surabaya yang dengar langsung pada saat itu. Nah, gitu Mas. Oke, itu kan yang kalau kita baca sejarah memang seperti itu ya Mas Fatur. Nah, kita sebagai generasi saat ini nih, kontribusi yang menurut Mas Fatur lakukan nih, yang mencerminkan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia seperti apa nih Mas Fatur? Nah, salah satunya nih Mas, saya kan di tim visual, mengedit dan memproduksi base cut dari video potensi daerah yang dikirim oleh Mm-mm. teman-teman dari berbagai satker RRI di daerah-daerah lain ya. Nah, pada saat mengedit itulah saya merasa bangga berbangsa Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia sangatlah luas, kaya Mm-mm. akan budaya. Contohnya adalah tradisi bubur suro dari Banten, kain sulam emas dari Aceh Barat, dan tentunya alamnya yang begitu indah, seperti Pantai Anasai di Merauke, hutan mangrove di Urmadian, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah mengedit tersebut, saya lalu upload di YouTube Pro 3 News agar teman-teman di seluruh Indonesia itu tahu dan bangga akan potensi budaya, keindahan alam dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Fatur atas ini pendapatnya ya. Kalau saya menangkap Mas Fatur berbangga melalui proses pekerjaan ya, profesi yang hari-hari di apa lalui ya. Jadi mengenal keberagaman, kemudian keindahan alam, akhirnya merasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Seperti itu ya Mas Fatur. Betul, betul, betul sekali, Mas Oke, Mario. 100 oke, buat Mas siap. Mario. Oke, selanjutnya kita ke Medan, RRI Medan. Kita ke Mbak Nova Iya, Sofiana nih. iya, halo Mas Menyambung, Wardoyo. halo juga, menyambung dari Mas Fatur tadi terkait Heeh, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia nih. Nah, heeh. tentunya kan kalau kita bicara sejarah, kita nggak ikut dalam pelaku sejarah perjuangan. Kita masuknya Iya kan udah, benar, ya mungkin generasi milenial lah, milenial akhir yang penerus sekarang kan ya. penerus. Nah, bagaimana Heeh. cara generasi muda saat ini dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, bangga berbangsa dan bernegara di tengah pengaruh globalisasi saat ini, Mbak Nova? Hmm. Bisa dijelaskan mungkin?
Gini ya, di tengah derasnya ya arus globalisasi ini tuh kan generasi muda tuh memang menghadapi tantangan yang besar gitu ya dalam menjaga identitas nasional gitu. Namun di balik tantangan itu juga ada peluang besar ya untuk generasi-generasi muda sekarang itu kan dalam menumbuhkan semangat nasionalismenya gitu dengan cara yang lebih modern dan kreatif gitu kan yang kita tahu di Mm-mm. di zaman sekarang itu zaman digitalisasi gitu kan. Jadi generasi muda itu bisa menumbuhkan rasa cinta tanah airnya, rasa nasionalismenya itu dengan cara mengenal gitu kan, mengenal, mencintai budaya kita sendiri itu dulu aja lah gitu kan. Jadi untuk generasi muda itu sendiri di zaman digitalisasi ini sendiri itu bisa ya memanfaatkan media sosial tentunya ya di zaman sekarang itu Mm-mm. kan untuk mempromosikan budaya-budaya Indonesia. Nah, mungkin itulah gitu. Oh, berarti kalau saya boleh menggarisbawahi, memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya digital untuk dapat Iya, menumbuhkan rasa apa ya, bangga jadinya ya, seperti itu. Oke, itu juga iya insight yang benar-benar. buat saya tentunya kan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nova. Benar. Eh, Iya. mungkin dari Medan saya langsung ke agak timur nih, ke Mas Tulus di RRI Kupang nih. Halo Mas Tulus. Halo, Mengapa sih penting untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia dalam membangun persatuan bangsa, khususnya dari persatuan itu tumbuh rasa bangga berbangsa. Oh, aku tuh bagian Indonesia loh. Nah, mengapa ya, penting gitu loh? Seperti itu Mas Tulus gimana? ya tentu saja ya itu sangat penting karena eh, berbangsa Indonesia itu kan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika kan, Mm, mm, mm. berbeda namun tetap satu jua. Nah, di Indonesia sendiri Iya. itu banyak suku, banyak agama. Nah, kita harus bangga bangga dengan suku kita, dengan agama kita, tapi kita tetap menjaga toleransi atau menjaga keharmonisan supaya tidak ada pergesekan-pergesekan ke depannya, sehingga kita tidak mudah untuk diadu domba seperti nenek moyang kita sebelumnya yang dikenal dengan taktik dari Belanda, Evide et Impera kan, Mm, dan mm, taktik mm. adu domba. Nah, seperti itu supaya kita jangan lebih menumbuhkan rasa toleransi dan rasa harmoni terhadap agama maupun suku-suku yang berbeda seperti itu. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas Tulus sebelumnya. Oke, memang titik berat di Bhinneka Tunggal Ika yang memang dicetuskan oleh founding father kita juga kan ya. Karena berangkat dari keberagaman, kita bisa menjadi satu ikatan di negara NKRI ini. Jadi dengan Baik, keberagaman betul. ini justru menumbuhkan kebanggaan tersendiri kan seperti itu. Betul, Gitu ya, betul Mas sekali. Tulus. Ya, betul. Oke. Berikutnya nih, saya ingin mendengar kalau dari Kupang kita balik lagi ke barat, ke Madiun. Kita ke Mbak Yanu. Nah, ini Mbak Yanu, tadi kan sudah disinggung juga soal globalisasi sama Mbak Nova dari Medan tadi. Nah, kemajuan teknologi khususnya medsos ya, kalau kita lihat sekarang ini kan sangat masif sekali untuk anak-anak kecil, generasi muda, bahkan sampai usia yang tua pun juga bermain sosial media. Nah, menurut Mbak Yana nih, bagaimana peran media sosial dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan membentuk citra positif Indonesia di mata dunia sehingga menumbuhkan rasa bangga berbangsa dan bernegara. Mengingat saat ini tuh gimana ya? Kalau kita melihat kan secara garis besar itu justru generasi muda itu banyak yang tidak memanfaatkan sosial media itu untuk hal-hal yang positif. Citranya itu udah negatif kayak TikTok, joget-joget tidak jelas. Nah, bagaimana menurut Mbak Yanu nih menyikapinya terkait peran Ya, media sosial? terima kasih atas kesempatannya, Mas Wardoyo. Untuk peran media sosial dalam memperkuat rasa cinta tanah air itu, untuk yang pertama meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah. Salah satu contohnya itu kampanye seperti hashtag Hari Kemerdekaan, hashtag Batik Day, ataupun hashtag Indonesia Bersatu untuk mendorong masyarakat untuk lebih bangga dengan identitas nasionalnya. Selain itu Hmm. juga ketika terjadi peristiwa nasional ataupun misal pertandingan sepak bola
Salah satunya itu netizen sering menunjukkan solidaritasnya dan kebersamaannya yang memperkuat atas rasa nasionalisme. Sedangkan untuk membentuk citra positif di Indonesia di mata dunia, dapat juga mempromosikan pariwisata dan budaya seperti foto-foto destinasi, yaitu kayak di Bali, Raja Ampat, Labuan Bajo, serta kuliner seperti rendang dan nasi goreng yang sering viral dan menarik di perhatian dunia. Oke, berarti kayak yang lagi viral juga yang di Riau itu ya, yang lagi apa dayung itu kan. Itu kan juga Iya, salah satu mungkin dampak positif peran media sosial dalam istilahnya kayak ngiklan lah ya ke mata dunia seperti itu. iya, Mas. Oke, mungkin terkait tema kali ini mungkin akan saya tarik garis besar kesimpulan ya terkait bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Mulai dari Mas Fatur tadi menyampaikan Mas Fatur bangga karena pekerjaan sehari-harinya itu dia di proses ininya tuh jadi lebih mengenal keberagaman ya Mas. Mulai dari keberagaman apa wilayah, kemudian tempat wisatanya, jadi tumbuh rasa bangga. Kemudian dari Mas Tulus tadi juga menekankan dari keberagaman itu, tapi ingat kita juga ada Bhinneka Tunggal Ika nih. Jadi keberagaman itu dijadikan aset nasional, jangan sampai timbul perpecahan adu domba sama pihak asing seperti itu. Kemudian dari Mbak Nova juga jelas bahwa di era sekarang ini, di era globalisasi, itu kita harus betul-betul pintar memanfaatkan teknologi yang ada, khususnya teknologi digital, untuk ya mengkampanyekan berarti ya Mbak Nova, mengkampanyekan ini loh bangsa Indonesia. Jadi ketika ada yang melihat atau apa itu jadi timbul rasa bangga juga. Oh, ternyata Indonesia punya ini. Kemudian tadi Mbak Yana juga menambahkan bahwa peran sosial media di era saat ini cukup sangat penting dalam menumbuhkan rasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia seperti itu. Tentunya kita sebagai generasi muda ini adalah sebuah tantangan bagi kita tentunya karena apa kemajuan zaman arus informasi teknologi yang tidak terbendung kita harus selalu mempertahankan jati diri bangsa jangan sampai jati diri bangsa kita luntur atau tergerus oleh budaya asing yang tidak mencerminkan budaya asli dari Indonesia itu sendiri. Jadi kita harus selalu menanamkan kita bangga sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, apapun itu. Nah, apa saja yang bisa membuat bangga ya sesuai dengan profesi kita, kemudian potensi yang ada di Indonesia kita gali. Itu yang akan menumbuhkan rasa kebanggaan dari dalam jiwa kita sendiri, seperti itu. Nah, mungkin itu podcast Dialog Kebangsaan kali ini yang bisa kami paparkan ya teman-teman. Terima kasih Mas Fatur, Mas Tulus dari Kupang, Mbak Yanur, serta Mbak Nova. Nanti kita ketemu di Sama-sama, Mas. podcast Dialog Kebangsaan berikutnya. Dadah. Dadah.